Setiap bulan aku setor 10 juta rupiah ke mertuaku tanpa pernah protes. Tapi hanya karena gelas pecah, ia membentakku, dasar menantu stupid tak berguna, apa sih bisamu? Senyumku tak hilang, tapi di dalam hati aku bersumpah akan membalas perlakuannya besoknya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Melia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Angka itu kembali muncul. Rapi, dingin, tak berperasaan. 10 juta rupiah. Angka yang setiap bulan berpindah dari rekeningnya ke rekening suaminya, Gugun Raharjo, seolah itu adalah ritual suci yang tak boleh dilewatkan. Begitu notifikasi transfer berhasil muncul, Melia menghela napas pelan, lalu tersenyum. Senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Sudah? Tanya Gugun tanpa menoleh. Ia duduk di sofa ruang tamu, kaki selonjoran, matanya terpaku pada layar televisi yang memutar berita ekonomi pagi. Sudah, jawab Melia lembut. Suaranya tenang, nyaris tanpa getar. Bagus. Gugun mengangguk singkat. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada tatapan. Tak ada jeda yang menunjukkan bahwa uang itu berasal dari jerih payah istrinya sendiri. Melia melangkah ke dapur. Tangannya bergerak otomatis menyiapkan teh hangat, meski dadanya terasa sesak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk kesekian kalinya, sejak kapan semua ini terasa kosong? Awalnya tidak begini. Dulu, saat mereka baru menikah, Gugun sering berkata bahwa uang hanyalah alat, bahwa mereka adalah tim, bahwa Melia bekerja bukan karena harus, tapi karena ia perempuan hebat. Kalimat-kalimat itu dulu membuat Melia tersenyum tulus, merasa dihargai, merasa dipilih. Namun waktu mengikis makna kata-kata. Sekarang, setiap transfer terasa seperti pengingat bahwa perannya hanya satu, penyedia. Tehnya jangan terlalu manis. Suara Gugun terdengar dari ruang tamu, nada suaranya meninggi sedikit. Kamu tahu aku tidak suka manis berlebihan. Melia mengganti sendoknya. Padahal ia baru menuang setengah sendok gula. Iya, jawabnya singkat. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ibu mertua Melia datang tanpa mengetuk. Pintu dibuka dengan suara keras, disusul langkah kaki tegas yang seolah ingin menguasai rumah. Kamu belum menyapu teras? Suara Bu Rahma terdengar tajam. Istri itu harus peka. Jangan tunggu disuruh. Melia menunduk. Tadi hujan, Bu. Saya mau menyapu setelah agak kering. Alasan? Potong Bu Rahma ketus. Dari dulu kamu ini memang lamban. Kerja di kantor katanya hebat, tapi urusan rumah saja berantakan. Gugun tidak menyela. Ia tetap duduk, menyeruput teh yang Melia buat dengan susah payah. Tidak manis. Pas. Namun wajahnya tetap datar. Di dada Melia, ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Ia ingin berkata bahwa ia pulang malam demi target kantor. Bahwa uang yang ditransfer setiap bulan berasal dari lembur dan tekanan atasan. Bahwa ia juga lelah. Bahwa ia juga manusia. Namun yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat yang sama. Seperti doa kosong. Maaf, Bu. Siang harinya, di kantor, Melia duduk di depan layar komputer dengan mata kosong. Rekan kerjanya tertawa, membicarakan liburan dan rencana masa depan. Sementara Melia menghitung ulang gajinya, bonusnya, dan potongan yang otomatis hilang setiap bulan. Ia tidak miskin. Ia tidak bodoh. Namun di rumahnya sendiri, ia selalu dibuat merasa tidak pernah cukup. Ponselnya bergetar. Pesan dari Gugun. Jangan lupa bulan depan nominalnya tetap. Jangan sampai telat. Tak ada kata tolong. Tak ada kata terima kasih. Melia menatap pesan itu lama. Jemarinya gemetar. Untuk pertama kalinya, ada api kecil menyala di dadanya. Bukan marah, tapi kesadaran yang terlambat. Bagaimana jika aku berhenti tersenyum? Apa yang akan terjadi jika aku berhenti patuh? Sore itu, sebelum pulang, Melia singgah ke sebuah kantor hukum kecil. Ia tidak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Seolah ada suara dari dalam dirinya yang sudah terlalu lama dibungkam.
Selamat sore, Bu. Ada yang bisa dibantu? Tanya seorang pria parubaya ramah. Melia menarik napas dalam-dalam. Nama saya Melia, katanya pelan namun tegas. Saya ingin berkonsultasi tentang keuangan dalam pernikahan. Pria itu tersenyum profesional. Saya Darmawan, ujarnya. Silakan duduk. Ceritakan dari awal. Melia duduk. Tangannya mengepal di atas tas. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bercerita tanpa tersenyum. Di luar, matahari mulai tenggelam. Dan di dalam diri Melia, sesuatu perlahan terbangun. Melia pulang ketika langit sudah berubah warna. Jingga keabu-abuan, seperti perasaan yang menempel di dadanya, tak sepenuhnya gelap, namun jauh dari terang. Mesin mobil dimatikannya perlahan, seolah jika ia terlalu cepat bergerak, keberanian yang baru saja tumbuh di dalam dirinya akan menguap begitu saja. Rumah itu berdiri sama seperti biasanya. Tembok krem, pagar hitam. Tidak ada yang berubah. Namun Melia tahu, dirinya tidak lagi sama. Ia membuka pintu dengan kunci sendiri, pelan, nyaris tanpa suara. Bau masakan langsung menyambut, bercampur dengan aroma minyak panas yang terlalu lama dipakai. Dari dapur terdengar suara panci beradu, keras dan tak sabar. "Kamu kemana saja?" Suara Bu Rahma menyambar sebelum Melia sempat menutup pintu. Melia menoleh. Ibu mertuanya berdiri dengan tangan bertolak pinggang, wajahnya tegang, sorot matanya tajam seolah Melia adalah anak kecil yang baru saja ketahuan berbuat salah. "Saya dari kantor, Bu," jawab Melia tenang. "Kantor? Kantor," terus alasannya. Bu Rahma mendengus. "Perempuan itu ya, sepintar apapun, ujung-ujungnya rumah. Jangan mentang-mentang penghasilan besar, lalu lupa kewajiban." Kalimat itu menusuk. Bukan karena isinya, tapi karena tak satu pun dibantah oleh Gugun. Suaminya duduk di meja makan, memainkan ponsel. Kepalanya sedikit menunduk, tapi Melia tahu, ia mendengar semuanya. Ia selalu mendengar. Hanya saja, ia memilih diam. Melia menggantung tas kerjanya. Gerakannya rapi, terkendali. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Tidak juga wajah menantang. Ia memilih ekspresi netral, seperti air yang tenang sebelum badai. "Ada makanan?" tanya Gugun singkat, tanpa menatapnya. "Ada. Di dapur," jawab Melia. "Kenapa belum disajikan?" Melia menoleh pelan. "Ibu sedang memasak. Saya baru sampai." Bu Rahma mendengus keras. "Jawab saja kau pakai nada." "Nada?" Melia hampir tertawa. Namun ia menahannya. Ia melangkah ke dapur, membantu tanpa diminta. Mengambil piring, menata lauk. Tangannya bergerak otomatis, seperti mesin yang sudah terlalu lama diprogram. Namun pikirannya melayang, kembali pada kursi empuk di kantor Pak Darmawan sore tadi. "Kamu sadar," kata pengacara itu dengan suara rendah dan tenang, "bahwa secara hukum, uang yang kamu hasilkan adalah hakmu. Transfer rutin tanpa perjanjian tertulis bisa menjadi masalah jika suatu hari terjadi sengketa." Kata sengketa berputar di kepala Melia seperti gema. Saat itu, ia hanya mengangguk. Namun sekarang, kata itu terasa semakin nyata. Di meja makan, suasana sunyi. Hanya bunyi sendok bertemu piring. Bu Rahma mengamati Melia dari ujung mata, mencari-cari kesalahan. Gugun makan cepat, seperti ingin segera selesai. "Kamu bulan depan jangan telat transfer," ucap Gugun tiba-tiba. "Aku ada keperluan." "Keperluan apa?" tanya Melia spontan. Semua berhenti. Sendok Bu Rahma terhenti di udara. Gugun menatap Melia, alisnya mengernyit. "Kamu tanya begitu maksudnya apa?" Melia menarik napas. "Aku cuma bertanya." "Selama ini kamu tidak pernah bertanya." Suara Gugun meninggi. "Kenapa sekarang banyak tanya?" Bu Rahma langsung menyambar. "Nah, sudah kelihatan kan sifat aslinya. Dikasih enak malah melawan. Uang itu kan sudah kewajibanmu sebagai istri." "Kewajiban." Kata itu jatuh keras di telinga Melia. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Jantungnya berdegup cepat, namun wajahnya tetap tenang. "Aku tidak bilang aku tidak mau memberi. Tapi nadamu." Bu Rahma mendecak.
Perempuan itu ya, harus tahu diri. Melia berdiri. Kursinya bergeser pelan, menimbulkan suara gesekan yang membuat Gugun menoleh. Aku capek, katanya singkat. Aku mau istirahat. Belum cuci piring. Bu Rahma berteriak. Aku cuci nanti. Sekarang, bentaknya. Melia menatap ibu mertuanya. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak menantang, tapi tidak lagi tunduk. Sekarang aku mau ke kamar. Gugun ikut berdiri. Kamu kenapa sih, Melia? Jangan bikin masalah. Masalah? Selama ini, bukankah ia yang selalu merapikan semuanya? Melia melangkah pergi tanpa menjawab. Pintu kamar ditutup pelan, tapi tegas. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Air mata tidak langsung jatuh. Yang ada justru perasaan hampa yang semakin pekat. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Pak Darmawan. Ibu Melia, saya sudah pelajari garis besar cerita Anda. Jika berkenan, kita bisa bertemu lagi. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya ibu ketahui. Melia menatap layar itu lama. Lalu mengetik balasan dengan jari yang masih gemetar. Baik, Pak. Kapan saja. Di luar kamar, suara Bu Rahma masih terdengar mengomel. Gugun membalas dengan nada kesal. Mereka membicarakan dirinya seolah Melia tidak ada. Seolah ia hanya beban yang mulai berisik. Melia merebahkan diri. Menatap langit-langit kamar yang dingin. Jika aku terus diam, aku akan hancur. Jika aku melawan, siapa yang akan terluka? Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Melia tidak merasa takut pada kemungkinan kehilangan rumah ini. Yang ia takutkan justru satu hal. Kehilangan dirinya sendiri. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menyusup lewat celah gorden kamar, jatuh tepat di wajah Melia yang belum sepenuhnya terlelap. Malam sebelumnya, ia nyaris tidak tidur. Bukan karena suara pertengkaran di luar kamar, itu sudah biasa. Melainkan karena pikirannya yang tak berhenti berputar. Uang. Transfer. Nada Gugun yang berubah. Dan pesan singkat dari Pak Darmawan yang masih menggantung di kepalanya. Melia bangkit perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. Di luar kamar, rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada bunyi piring, bahkan tidak ada langkah kaki Bu Rahma yang biasanya sudah sibuk sejak subuh. Ia melirik jam dinding. Sudah lewat pukul 6. Aneh, gumamnya pelan. Saat Melia membuka pintu kamar, ia mendapati rumah kosong. Sepatu Gugun tidak ada. Sandal Bu Rahma juga raib. Meja makan bersih, seolah tak pernah digunakan tadi malam. Tidak ada pesan, tidak ada pamit. Perasaan asing merambat pelan di dadanya. Biasanya, jika Gugun pergi pagi-pagi, ia akan meninggalkan pesan singkat. Sekadar, aku keluar sebentar, atau, jangan lupa ini itu. Namun pagi ini, tidak ada apa-apa. Melia masuk ke dapur, menuang air minum. Tangannya berhenti di tengah gerakan ketika matanya menangkap sesuatu di meja, sebuah map coklat tipis yang bukan miliknya. Ia mengenali map itu. Map bank. Jantungnya berdetak lebih cepat. Melia mendekat, memegangnya dengan ragu. Tidak ada nama tertulis di sampul depan. Hanya logo bank swasta yang cukup dikenal. Map itu sedikit terbuka, seolah seseorang menaruhnya dengan terburu-buru. Melia tahu ia seharusnya tidak membuka. Namun rasa ingin tahu menekan nurani. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa lembar mutasi rekening. Angka-angka tercetak rapi. Tanggal-tanggal. Nominal-nominal yang membuat napas Melia tercekat. Bukan 10 juta. Bukan 20 juta. Angka-angka itu jauh lebih besar. Ada setoran. Ada penarikan. Ada transfer masuk dari rekening yang tidak ia kenal. Dan yang paling membuat Melia terpaku, rekening itu bukan rekening yang biasa ia transfer setiap bulan. Ini, apa? Bisiknya. Tangannya gemetar saat ia membaca nama pemilik rekening di bagian atas. Gugun Raharjo. Namun nomor rekeningnya berbeda. Selama ini, Gugun selalu memberi satu nomor rekening yang sama. Rekening, keluarga,
katanya. Rekening, keperluan bersama. Lalu ini apa? Langkah kaki terdengar dari luar. Melia tersentak. Ia segera menutup map itu, menaruhnya kembali seperti semula. Jantungnya berdegup keras, telinganya panas. Pintu terbuka. Gugun masuk, wajahnya terlihat kaget sesaat saat melihat Melia berdiri di dapur. "Kamu belum berangkat?" tanyanya cepat. "Belum," jawab Melia. "Kamu dari mana?" "Urusan," balas Gugun singkat. Terlalu singkat. Matanya melirik meja, ke arah map coklat itu. Gerakannya halus, tapi Melia melihatnya. "Kenapa?" tanya Melia, pura-pura santai. "Tidak apa-apa." Gugun mengambil map itu, menyelipkannya ke dalam tas kerja. Dokumen kantor. Melia mengangguk pelan. "Oh." Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Dan kali ini, retakan itu jelas terlihat. Di mobil, dalam perjalanan ke kantor, Melia tidak menyalakan radio. Ia membiarkan pikirannya bekerja. Potongan-potongan kecil yang dulu tak berarti kini mulai tersambung. Kenapa Gugun selalu meminta transfer tepat waktu? Kenapa ia selalu gelisah jika Melia terlambat? Kenapa ia tak pernah mau membicarakan detail penggunaan uang? Dan sekarang, rekening lain. Di kantor, Melia mencoba fokus. Ia menatap layar komputer, membaca laporan, menghadiri rapat. Namun setiap angka yang muncul di layar terasa seperti sindiran. Angka-angka yang dulu ia percaya kini terasa menipu. Siang hari, ia menerima pesan dari Pak Darmawan. "Ibu Melia, jika memungkinkan, saya tunggu sore ini. Ada perkembangan penting." Melia menatap pesan itu lama. Jari-jarinya dingin. Ia membalas singkat. "Saya datang." Sore itu, di kantor hukum yang sama, Melia duduk lebih tegak dari pertemuan sebelumnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kewaspadaan. "Saya ingin bertanya dulu," katanya sebelum Pak Darmawan sempat membuka berkas. "Jika seorang suami memiliki rekening lain yang tidak diketahui istrinya, dan menggunakan dana dari istrinya untuk mengalir ke sana, apakah itu bermasalah secara hukum?" Pak Darmawan terdiam sejenak. Tatapannya menajam, profesional. "Itu tergantung konteks," jawabnya hati-hati. "Tapi jika uang tersebut berasal dari penghasilan istri, dan digunakan tanpa persetujuan yang jelas, itu bisa menjadi persoalan serius." Melia menelan ludah. Termasuk jika uang itu digunakan untuk hal lain. "Hal lain seperti apa?" Melia menggeleng pelan. "Saya belum tahu. Tapi saya merasa ada yang disembunyikan." Pak Darmawan membuka map di hadapannya. "Ibu Melia, izinkan saya jujur. Dalam banyak kasus seperti ini, yang berbahaya bukan hanya uangnya, tapi kebohongan yang menyertainya." Kata kebohongan itu menancap dalam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Melia lirih. "Pelan-pelan," jawab Pak Darmawan. "Kumpulkan bukti. Jangan konfrontasi dulu. Dan yang terpenting, lindungi diri ibu sendiri." Melia mengangguk. Dalam kepalanya, wajah Gugun muncul. Senyumnya yang datar. Suaranya yang menuntut. Malam itu, di rumah, suasana lebih dingin dari biasanya. Gugun jarang bicara. Bu Rahma juga tidak banyak berkomentar. Seolah ada kesepakatan diam yang tidak pernah diucapkan. Saat hendak tidur, Gugun berkata tanpa menatapnya, "Bulan depan, mungkin nominalnya naik." Melia menoleh perlahan. "Naik?" "Iya, ada kebutuhan mendesak." "Kebutuhan apa?" Gugun mendengus. "Kamu sekarang kenapa sih, Melia?" banyak tanya. Melia tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Aku hanya ingin tahu." Gugun membalikkan badan, membelakanginya. "Pokoknya siapkan saja." Melia berbaring, menatap punggung suaminya dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Gugun sebagai pelindung. Ia melihatnya sebagai orang asing dengan rahasia besar. Melia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena alarm. Bukan pula karena suara di luar kamar. Ia terbangun oleh tekad. Udara subuh terasa dingin di kulitnya saat ia duduk di tepi ranjang. Gugun masih tertidur, punggungnya menghadap Melia.
Napasnya teratur, seolah tak ada beban apapun di pikirannya. Pemandangan itu membuat dada Melia mengeras. Betapa mudahnya seseorang tidur nyenyak, sementara orang lain memikul semuanya sendirian. Melia berdiri perlahan, mengambil ponsel, lalu keluar kamar tanpa suara. Di ruang tamu, ia duduk di sofa. Cahaya lampu temaram memantulkan bayangannya di kaca jendela. Perempuan itu menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang selama ini selalu tampak patuh, lembut, dan tidak berbahaya. Namun kini, ada sesuatu yang berubah di sorot matanya. Ia membuka aplikasi perbankan. Saldo masih cukup. Lebih dari cukup. Namun jari Melia tidak langsung menekan apapun. Ia hanya menatap angka-angka itu, mengingat semua lembur, semua tekanan, semua kata, kewajiban, yang dilemparkan kepadanya seperti beban abadi. Perlahan, ia menutup aplikasi. Belum. Bukan sekarang. Jika ia ingin keluar dari jerat ini, ia harus cerdas. Emosi tidak akan menyelamatkannya. Hanya kesabaran yang akan membuka jalan. Pagi itu, Melia menyiapkan sarapan seperti biasa. Bu Rahma keluar dari kamar dengan wajah masam, tapi tidak langsung mengomel. Gugun duduk di meja makan, menyesap kopi. "Ada apa hari ini?" tanya Melia, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa?" Gugun menoleh. "Kamu terlihat terburu-buru belakangan ini." Gugun mengibaskan tangan. "Kerjaan lagi padat." "Oh." Melia mengangguk. "Kalau begitu, aku juga mungkin akan pulang agak malam beberapa hari ke depan." Bu Rahma mendelik. "Perempuan itu jangan terlalu sering pulang malam." Melia tersenyum. "Aku usahakan, Bu." Senyum itu sempurna, terlalu sempurna. Gugun tidak curiga. Ia kembali fokus pada kopinya. Ia tidak melihat bahwa istrinya sedang belajar bersembunyi di balik kepatuhan. Siang hari, Melia mengambil cuti setengah hari. Ia tidak memberitahu siapapun. Dari kantor, ia langsung menuju bank yang sama dengan logo di map coklat itu. Di dalam ruangan berpendingin udara, Melia duduk di kursi tunggu. Tangannya saling menggenggam. Ia merasa jantungnya berdegup terlalu keras. Saat nomornya dipanggil, ia melangkah ke meja layanan. "Saya ingin menanyakan informasi umum," katanya sopan. "Tentang prosedur rekening bersama dan rekening pribadi dalam pernikahan." Petugas bank menjelaskan dengan nada datar dan profesional. Melia mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyebut nama Gugun, tidak menyebut nomor rekening. Ia hanya menyerap informasi. Dan semakin ia mendengar, semakin jelas satu hal. Ia tidak sebodoh yang selama ini mereka kira. Sore itu, Melia bertemu kembali dengan Pak Darmawan. Kali ini, ia datang dengan catatan kecil di tangannya. "Saya tidak ingin gegabah," kata Melia pelan. "Saya ingin tahu semua kemungkinan." Pak Darmawan menatapnya lama. "Ibu Melia, Anda berubah." Melia tersenyum tipis. "Saya hanya lelah menjadi bodoh." Pak Darmawan membuka berkas. "Baik, kita bicara perlahan. Jika dugaan Anda benar, bahwa suami Anda menyimpan aliran dana lain, maka kita perlu memastikan kemana uang itu mengalir." "Bagaimana caranya?" tanya Melia. "Jejak," jawab Pak Darmawan. "Uang selalu meninggalkan jejak." Malam itu, di rumah, Gugun tampak lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan menanyakan kabar kerja Melia. Perubahan sikap yang mendadak itu justru membuat Melia waspada. "Bulan depan aku butuh lebih," kata Gugun sambil menonton televisi. "Ada peluang bisnis." "Bisnis apa?" tanya Melia lembut. Gugun terdiam sejenak. "Teman lama." "Namanya siapa?" "Kamu tidak kenal." Melia mengangguk. Tidak mendesak. Tidak memancing emosi. "Kalau memang untuk masa depan, kita bicarakan pelan-pelan," katanya. Gugun tersenyum puas. Ia mengira semuanya kembali normal. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimatnya sedang dicatat di ingatan Melia. Malam semakin larut. Saat Gugun tertidur, Melia mengambil ponselnya. Ia membuka pesan lama. Menelusuri transfer-transfer sebelumnya. Tanggal, nominal, pola. Ada satu pola yang membuat napasnya tercekat.
Setiap kali Gugun mengatakan, keperluan mendesak. Selalu ada penarikan besar 2 hari setelahnya. Melia menutup mata. Bukan hanya soal uang. Ini tentang kepercayaan yang dihancurkan perlahan. Ia mengambil sebuah amplop kosong dari laci. Menulis nama dengan tinta hitam tebal. Pak Darmon. Belum ada isi. Namun amplop itu terasa berat di tangannya. Ia menyelipkannya kembali ke laci, menguncinya. Untuk pertama kalinya, Melia tidak merasa terjebak. Ia merasa sedang mempersiapkan sesuatu. Dan di kamar itu, dalam keheningan malam, seorang perempuan yang selama ini dianggap lemah sedang belajar satu hal penting. Diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah awal dari serangan paling menentukan. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya halus, namun konstan, seperti ketukan yang terus-menerus di dada Melia. Ia duduk di balik kemudi mobil, tidak langsung mematikan mesin meski sudah sampai di halaman kantor. Pandangannya tertuju lurus ke depan, melewati kaca depan yang basah oleh air hujan dan kenangan yang mulai saling bertabrakan. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, Melia memutuskan untuk mengikuti jejak. Ia tidak masuk kantor. Cuti mendadak. Alasan kesehatan. Tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Semua orang mengenal Melia sebagai pegawai teladan, perempuan yang jarang mengeluh, jarang absen, dan selalu bisa diandalkan. Ironisnya, citra itulah yang kini memberinya ruang untuk bergerak diam-diam. Ponselnya bergetar. Pesan dari Gugun. Aku keluar sebentar. Ada urusan. Tidak ada keterangan lain. Tidak ada lokasi. Namun Melia tidak membalas. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, notifikasi lain masuk. Bukan pesan, melainkan transaksi. Penarikan tunai dalam jumlah besar. Polanya sama seperti sebelumnya. 2 hari setelah pembicaraan tentang kebutuhan mendesak. Melia memejamkan mata sejenak, lalu menyalakan mesin kembali. Ia tahu ini gila, ia tahu ini berisiko. Namun rasa penasaran telah berubah menjadi kebutuhan. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ia harus tahu kebenaran yang sebenarnya, seburuk apapun itu. Melia mengikuti mobil Gugun dari jarak aman. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tangannya dingin di setir. Setiap kali lampu merah menyala, jantungnya terasa ingin meloncat keluar dari dada. Mobil Gugun tidak menuju kantor, tidak menuju pusat bisnis. Ia berbelok ke arah yang jarang mereka datangi. Kawasan lama, jalanan sempit, bangunan-bangunan tua yang catnya mengelupas. Kenapa kesini? Gumam Melia. Mobil itu berhenti di depan sebuah ruko 2 lantai yang tampak biasa saja. Tidak ada papan nama mencolok. Hanya pintu besi yang setengah terbuka dan sebuah spanduk lusuh bertuliskan jasa konsultasi usaha. Melia memarkir mobil agak jauh. Ia menunggu. Dari balik kaca, ia melihat Gugun turun, menutup pintu mobilnya, lalu masuk ke dalam ruko itu tanpa ragu. Seolah tempat itu sudah sangat ia kenal. Detik terasa panjang. 5 menit. 10 menit. Melia menggenggam ponselnya erat-erat. Ia ingin memotret. Ingin merekam. Namun tangannya gemetar. Ia takut ketahuan. Ia takut melihat sesuatu yang tak siap ia terima. Akhirnya, ia keluar dari mobil. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Ia berpura-pura menelepon sambil mendekati ruko itu. Dari celah pintu, ia mendengar suara. Suara laki-laki. Lebih dari 1. Uangnya aman, kan? Suara Gugun terdengar jelas. Aman, jawab suara lain. Lebih berat. Selama alirannya lancar. Melia menahan napas. Dia tidak curiga, tanya suara itu lagi. Belum, jawab Gugun. Dia terlalu polos. Kata itu menghantam Melia lebih keras dari tamparan manapun. Polos. Selama ini, itulah dirinya di mata Gugun. Bagus, suara itu tertawa pelan. Teruskan saja. Perempuan seperti itu biasanya baru sadar kalau sudah terlambat. Melia mundur selangkah. Kakinya terasa lemas. Dadanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena pengkhianatan yang telanjang. Ia kembali ke mobil tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan isak.
Bukan tangisan keras. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, seperti luka yang terlalu dalam untuk diteriakkan. Polos. Kata itu terngiang di kepalanya sepanjang jalan pulang. Malamnya, di rumah, Gugun bersikap biasa. Bahkan terlalu biasa. Ia bercerita singkat tentang teman lama dan peluang usaha. Bu Rahma ikut menimpali dengan pujian samar. "Untung kamu punya suami yang pintar cari peluang," kata Bu Rahma sambil tersenyum tipis. "Makanya, tugasmu yang mendukung." Melia mengangguk. Senyumnya kembali terpasang. Namun kini, senyum itu bukan kepatuhan. Itu topeng. Di kamar, saat Gugun sudah tertidur, Melia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Tangannya memegang ponsel, menatap foto Ruko yang sempat ia ambil dengan cepat sebelum pergi. Foto buram. Namun cukup jelas. Ia mengirimkannya ke Pak Darmawan. "Pak, saya menemukan sesuatu." Balasan datang tidak lama kemudian. "Ibu Melia, ini serius. Jangan bertindak sendiri lagi. Kita perlu bertemu secepatnya." Melia menutup mata. Napasnya berat. Ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, ia duduk di hadapan Pak Darmawan dengan wajah pucat, namun sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia menceritakan semuanya. Setiap kata, setiap detail. Pak Darmawan mendengarkan tanpa menyela. "Ini bukan sekadar soal uang," katanya akhirnya. "Ini soal manipulasi. Dan kemungkinan penipuan." "Kepada saya?" tanya Melia lirih. "Dan mungkin kepada pihak lain," jawab Pak Darmawan hati-hati. Melia tertawa kecil. Tawa pahit yang nyaris tak bersuara. "Jadi, selama ini saya bukan istri. Saya sumber dana." Pak Darmawan tidak menyangkal. Ia hanya berkata pelan, "Ibu Melia, sekarang pertanyaannya satu. Anda ingin bertahan, atau mengambil kembali kendali?" Melia terdiam lama. Di benaknya, terbayang semua penghinaan, semua senyum palsu, semua transfer tanpa ucapan terima kasih. Lalu ia teringat satu hal, amplop kosong di laci kamarnya. Ia mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini mantap. "Saya ingin bebas." Melia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, potongan percakapan itu kembali menghantam kepalanya. Dia terlalu polos. Perempuan seperti itu biasanya baru sadar kalau sudah terlambat. Kalimat-kalimat itu berubah menjadi pisau yang berputar pelan di dadanya, menusuk tanpa darah, tapi meninggalkan nyeri yang tak kunjung reda. Pagi itu, Melia bangun dengan tubuh kaku. Gugun masih tertidur di sampingnya. Wajah suaminya tampak damai, terlalu damai untuk seseorang yang hidup dari kebohongan. Melia menatapnya lama. Dulu, ia selalu mencari sisa-sisa cinta di wajah itu. Kini, yang ia cari hanya satu hal, tanda bahaya. Ia bangun tanpa suara, menuju kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya menggigil. Melia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu masih mata yang sama, namun sorotnya berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi pasrah. "Aku tidak akan jadi korban," bisiknya pelan. Di meja makan, Bu Rahma sudah duduk dengan wajah masam seperti biasa. Gugun menyusul tak lama kemudian, duduk santai, memainkan ponsel. "Bulan ini kita harus agak ketat," kata Gugun tiba-tiba. "Ada kebutuhan tambahan." Melia menuang teh, gerakannya stabil. "Tambahan berapa?" Gugun menoleh cepat. Alisnya berkerut. "Kamu kenapa sekarang selalu tanya detail?" "Aku cuma ingin tahu," jawab Melia ringan, "supaya aku bisa atur." Bu Rahma mendengus. "Dari dulu juga kamu atur, tidak pernah kurang. Jangan sok berubah." Melia tersenyum. "Justru karena tidak pernah kurang, Bu." Kalimat itu menggantung di udara. Gugun terdiam sejenak, menatap Melia dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada sesuatu di sana, kecurigaan. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terjadi. Gugun jadi lebih sering mengecek ponselnya. Lebih jarang meninggalkan ponsel di sembarang tempat. Lebih sensitif jika Melia menyinggung soal uang. Dan Melia berpura-pura tidak menyadarinya. Di kantor,
Melia bekerja seperti biasa, bahkan lebih fokus. Namun di sela-sela itu, ia melakukan hal-hal kecil yang tidak terlihat. Menyimpan salinan slip gaji, mencatat tanggal transfer, menyimpan bukti percakapan. Semua rapi, semua terstruktur. Sore itu, ia kembali bertemu Pak Darmawan. "Ibu Melia," kata pengacara itu dengan nada serius, "dari apa yang Anda ceritakan, suami Anda mulai merasa posisinya tidak aman." "Apakah itu berbahaya?" tanya Melia. "Bisa," jawab Pak Darmawan jujur. "Orang yang merasa terancam cenderung bertindak nekat, terutama jika sumber dananya terancam berhenti." Melia mengangguk. "Apa langkah saya berikutnya?" Pak Darmawan mengeluarkan sebuah map tebal. "Kita mulai siapkan perlindungan. Rekening pribadi yang sepenuhnya atas nama Anda, tanpa sepengetahuan siapapun." Melia menatap map itu. Tangannya sedikit bergetar saat menerimanya. "Apakah ini legal?" tanyanya. "Sepenuhnya," jawab Pak Darmawan tegas. "Ini uang Anda." Kata uang Anda terdengar asing, namun menenangkan. Malamnya, di rumah, Gugun pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang. Saat makan malam, ia hampir tidak bicara. Bu Rahma juga tampak lebih waspada. Sering melirik Melia seolah mencari-cari kesalahan. "Kamu belakangan sering keluar sore-sore," kata Gugun tiba-tiba. "Kemana saja?" Melia mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang. Kadang lembur. Kadang ketemu teman. "Teman siapa?" "Teman lama," jawab Melia. Kalimat yang sama persis seperti yang sering Gugun gunakan. Gugun terdiam. Rahangnya mengeras. "Jangan macam-macam," katanya pelan, tapi penuh tekanan. "Aku tidak suka kejutan." Melia meletakkan sendoknya. "Aku juga." Sunyi menelan meja makan itu. Bu Rahma meneguk air dengan gelisah. Malam itu, Gugun tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu, berpura-pura menonton televisi. Namun matanya terus melirik ke arah kamar, seolah menunggu Melia melakukan kesalahan. Di dalam kamar, Melia duduk di depan meja kecil. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya, kini ada beberapa lembar kertas. Dokumen awal, catatan tangan, salinan. Ia menulis satu surat pendek. Tulisan tangannya rapi, tegas. "Jika suatu hari saya tidak lagi aman, surat ini adalah kebenaran." Tangannya berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, jika Gugun menemukan ini sebelum waktunya, segalanya bisa berbalik menjadi sangat buruk. Keesokan harinya, tekanan meningkat. Gugun menelepon Melia berkali-kali saat jam kerja. Menanyakan hal-hal sepele. Menguji, mengawasi. "Transfernya jangan lupa ya," katanya di telepon. "Aku benar-benar butuh." "Kapan?" tanya Melia. "Sekarang kalau bisa." Melia menatap layar komputernya. Jantungnya berdetak keras. "Ini dia, ujian pertama." "Maaf," katanya pelan. "Aku sedang ada kendala. Paling lambat malam." Di seberang sana, Gugun terdiam terlalu lama. "Apa maksudmu kendala?" Suaranya berubah. Lebih dingin. "Jangan main-main, Melia." "Aku tidak main-main," jawab Melia tenang. "Aku hanya butuh waktu." Telepon ditutup sepihak. Melia menatap ponselnya lama. Tangannya dingin. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Kekuatan. Malamnya, Gugun pulang dengan wajah gelap. Bu Rahma langsung memulai. "Kamu ini sudah dikasih kepercayaan malah bikin susah," bentaknya. "Uang itu bukan mainan." Melia berdiri. Tidak membentak. Tidak menangis. "Aku hanya menunda," katanya. "Bukan menolak." "Besok harus masuk." Suara Gugun keras. "Aku tidak mau dengar alasan." Melia menatap suaminya lurus. Untuk pertama kalinya tanpa rasa gentar. "Kita akan bicarakan besok," katanya pelan, tapi tegas. Gugun terdiam. Tatapannya berubah. Bukan marah. Bukan kesal. Takut. Dan saat itu, Melia tahu satu hal dengan pasti. Permainan telah berubah.
Dan ia bukan lagi bidak yang bisa digerakkan sesuka hati. Malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena suara. Bukan karena cahaya. Melainkan karena niat yang menggantung di udara, niat yang tak terucap, tapi terasa menekan dada. Melia berdiri di depan wastafel dapur, mencuci piring dengan gerakan lambat. Air mengalir deras, seolah ingin menenggelamkan bunyi detak jantungnya sendiri. Dari sudut matanya, ia bisa melihat bayangan Gugun di ruang tamu. Suaminya mondar-mandir, sesekali berhenti, lalu berjalan lagi. Gelisah, tidak sabar. Bu Rahma duduk diam di sofa. Terlalu diam untuk seseorang yang biasanya tak pernah kehabisan komentar. Tatapannya menusuk punggung Melia, seolah mencari celah untuk menyerang. Transfernya? Tanya Gugun akhirnya. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Melia mematikan keran. Ia mengeringkan tangannya perlahan. Sengaja. Setiap gerakan ia ukur, seolah waktu adalah satu-satunya tameng yang ia miliki. Aku sudah bilang, katanya tenang, kita bicarakan. Kita tidak sedang diskusi. Suara Gugun meninggi. Aku butuh sekarang. Bu Rahma langsung berdiri. Kamu ini sengaja bikin susah, ya? Dari dulu tidak pernah begini. Jangan-jangan. Bu, potong Melia lembut, namun tegas. Ini urusan aku dan suamiku. Kalimat itu seperti petir di ruang tamu. Bu Rahma terdiam, matanya membelalak. Gugun menoleh cepat ke arah Melia, wajahnya berubah. Kamu berani melawan ibumu sekarang? Bentaknya. Melia menatapnya lurus. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak mundur. Aku tidak melawan. Aku hanya ingin dihormati. Dihormati? Gugun tertawa pendek, sinis. Kamu tahu hidup kita jalan karena siapa? Melia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan justru karena itulah, ia berdiri di sana tanpa menunduk. Kalau kamu tidak mau transfer, lanjut Gugun, langkahnya mendekat, bilang saja, jangan muter-muter. Kalau aku tidak transfer, jawab Melia pelan, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan itu menggantung, berat, penuh makna. Gugun terdiam. Napasnya memburu. Matanya menyipit, seolah menimbang sesuatu yang berbahaya. Bu Rahma mendengus. Dasar perempuan tidak tahu diri. Melia mengalihkan pandangannya ke ibu mertuanya. Selama ini saya diam bukan karena saya bodoh, Bu, tapi karena saya percaya. Kata percaya membuat Gugun menegang. Percaya itu sekarang mahal, lanjut Melia. Dan saya sudah membayarnya terlalu lama. Sun. Detik berlalu seperti jam. Akhirnya, Gugun mundur selangkah. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Baik, katanya dingin. Kalau begitu, besok saja. Tapi jangan macam-macam. Melia mengangguk. Aku tidak macam-macam. Namun dalam hati, ia tahu, perang sudah dimulai. Malam itu, Melia mengunci pintu kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Setiap bunyi di luar kamar membuat tubuhnya menegang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Darmawan. Ibu Melia, saya perlu memperingatkan. Dari pola yang Anda ceritakan, suami Anda sedang terdesak. Mohon siapkan diri. Jangan sendirian jika terjadi sesuatu. Melia membaca pesan itu berulang kali. Terlambat. Ia sudah sendirian. Keesokan harinya, tekanan berubah bentuk. Di kantor, atasan Melia memanggilnya. Ada yang aneh, katanya sambil menatap layar. Akses email Anda sempat dibuka dari perangkat lain semalam. Darah Melia terasa dingin. Saya tidak membuka, katanya pelan. Atau mungkin, seseorang di rumah? Atasan itu bertanya hati-hati. Melia tidak menjawab. Namun pikirannya langsung tertuju pada Gugun. Siang itu, Gugun menelepon. Kamu buka email kantor semalam? Tanyanya cepat. Tidak, jawab Melia. Gugun terdiam sejenak. Hati-hati saja. Jangan sampai kerjaanmu terganggu gara-gara hal sepele. Ancaman itu terlalu halus, namun jelas. Sore hari, Melia pulang lebih cepat.
Rumah kosong. Terlalu sepi. Ia masuk ke kamar dan langsung tahu, lacinya terbuka. Jantungnya berhenti sejenak. Ia berlari kecil, membuka laci tempat ia menyimpan amplop. Amplop itu masih ada. Namun isinya berantakan. Beberapa kertas terlipat tak rapi. Catatan berpindah posisi. Seseorang telah membukanya. Melia terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Gugun tahu. Entah seberapa banyak, tapi ia tahu. Saat matahari tenggelam, Gugun pulang. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Kamu cari apa di kamar?" tanyanya santai. Melia berdiri. "Kamu buka laci aku." Gugun tersenyum tipis. "Rumah ini tidak punya rahasia." "Tidak semua hal milikmu," jawab Melia. Senyum Gugun memudar. Ia mendekat, suaranya rendah dan dingin. "Dengar baik-baik. Kamu sudah terlalu jauh. Dan kamu sudah terlalu lama berbohong," balas Melia. Tatapan mereka saling mengunci. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi pura-pura. "Kamu pikir kamu aman?" bisik Gugun. "Tanpa aku?" Melia menelan ludah. "Takut? Ya." Namun ia tidak mundur. "Aku pikir," katanya pelan, "aku lebih aman tanpa kebohongan." Gugun tertawa pendek. Tawa yang tidak sampai ke mata. "Kita lihat saja." Malam itu, Melia mengemasi tas kecil. Dokumen penting. Ponsel. Dompet. Ia menyelipkan amplop itu ke dalam tas, lalu menatap kamar sekali lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu sejauh apa Gugun akan melangkah. Namun satu hal ia tahu pasti. Jika ia tidak pergi sekarang, ia bisa kehilangan segalanya. Melia tidak langsung pergi jauh malam itu. Ia berhenti di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Tempat sederhana, lampunya redup, namun cukup aman untuk seseorang yang ingin menghilang sementara. Begitu pintu kamar tertutup, lututnya melemas. Ia bersandar di balik pintu, napasnya tersengal, seolah baru saja lolos dari kejaran yang tak terlihat. Tangannya gemetar saat membuka tas. Amplop itu masih ada. Isinya utuh, meski sudah disentuh tangan yang salah. Melia duduk di ranjang, memejamkan mata. Bayangan Gugun, tatapan dinginnya, kalimat ancamannya, semuanya bercampur jadi satu. Untuk sesaat, ketakutan hampir menang. Hampir membuatnya kembali, meminta maaf, menunduk, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Darmawan. "Ibu Melia, posisi Anda sekarang di mana?" Melia mengetik cepat. "Saya aman." Tapi dia tahu tentang dokumen itu. Balasan datang hampir seketika. "Baik, dengarkan saya. Sekarang justru saatnya kita bergerak. Jika dia sudah terdesak, kita tidak boleh memberi celah." Melia menatap layar. Jantungnya berdebar. "Bergerak?" bisiknya. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, Melia sudah duduk di kantor Pak Darmawan. Wajahnya pucat, namun matanya menyala oleh tekad yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Pak Darmawan menutup pintu ruangannya rapat-rapat. "Ibu Melia," katanya serius, "apa yang akan saya sampaikan sekarang mungkin akan mengejutkan." Melia mengangguk. "Saya siap." Pak Darmawan membuka map tebal. Dari penelusuran awal, rekening lain milik suami Anda bukan hanya satu. Ada beberapa. Dan sebagian dana mengalir ke usaha yang secara hukum bermasalah. Melia menahan napas. "Bermasalah bagaimana?" "Usaha pinjaman tidak resmi," jawab Pak Darmawan pelan. "Dengan bunga mencekik. Dan dana awalnya, sebagian besar berasal dari transfer Anda." Dunia Melia seperti berhenti berputar. "Jadi uang saya dipakai untuk menjerat orang lain?" potong Pak Darmawan tegas. "Dan jika ini terbongkar, posisi hukum suami Anda sangat lemah." Melia tertawa kecil. Tawa kosong yang terdengar seperti retakan kaca. "Pantas dia selalu panik jika saya telah transfer. Karena seluruh skema itu bergantung pada Anda," lanjut Pak Darmawan. "Anda bukan sekadar sumber dana. Anda fondasi." Kata itu membuat punggung Melia dingin. "Sekarang pertanyaannya," kata Pak Darmawan, "apakah Anda siap menggunakan posisi itu?"
Melia menatap dokumen di meja. Semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan bertumpuk menjadi satu. Ia mengangguk. Saya siap. Hari itu, Melia kembali ke rumah. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengakhiri sandiwara. Rumah tampak sunyi. Bu Rahma tidak ada. Gugun duduk di ruang tamu, seolah sudah menunggu. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Kamu akhirnya pulang, katanya datar. Melia meletakkan tasnya. Aku tidak pernah pergi. Gugun tersenyum tipis. Oh ya? Lalu kenapa kamu kabur semalam? Aku tidak kabur, jawab Melia. Aku menyelamatkan diri. Senyum Gugun memudar. Kamu dramatis. Melia duduk berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya, posisi mereka sejajar. Aku tahu tentang usaha itu, kata Melia pelan. Gugun terdiam. Sekilas. Namun cukup untuk Melia melihat kebenarannya. Aku tahu tentang rekening-rekening itu. Lanjutnya, tentang orang-orang yang kamu jerat. Tentang ketergantunganmu pada uangku. Wajah Gugun mengeras. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu cukup, jawab Melia. Dan aku tahu satu hal lagi. Gugun mencondongkan tubuh. Apa? Melia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan beberapa dokumen digital. Tanpa transfer dariku, semuanya runtuh. Sun. Detik demi detik berlalu. Lalu Gugun tertawa. Tawa keras. Kasar. Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Bentaknya. Kamu ini siapa tanpa aku? Melia berdiri. Dadanya naik turun. Namun suaranya tetap tenang. Aku perempuan yang selama ini membiayai kebohonganmu. Gugun ikut berdiri. Langkahnya mendekat, terlalu dekat. Kalau kamu berani berhenti transfer, kamu hancur duluan. Tidak, jawab Melia. Aku justru bebas. Tangannya gemetar, tapi ia tidak mundur. Mulai hari ini, lanjutnya, tidak ada lagi uang dariku. Gugun menatapnya dengan mata merah. Kamu gila. Tidak, kata Melia lirih. Aku akhirnya waras. Bu Rahma masuk tiba-tiba. Ada apa ini? Anakmu memanfaatkan aku, jawab Melia tanpa menoleh. Dan aku berhenti. Bu Rahma terdiam. Wajahnya pucat. Gugun membalikkan badan, menatap ibunya. Bu, jangan dengarkan dia. Namun kali ini, bahkan Bu Rahma tampak ragu. Melia mengambil tasnya. Aku akan mengajukan pemisahan keuangan dan perlindungan hukum. Semua sudah disiapkan. Kamu tidak berani, teriak Gugun. Melia menoleh untuk terakhir kalinya. Tatapannya tajam, penuh luka, namun juga penuh kemenangan kecil. Aku sudah berani, katanya. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup. Dan di balik pintu itu, Gugun Raharjo akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Sumber kekuasaannya telah pergi. Pagi itu, kota terasa lebih keras dari biasanya. Deru kendaraan, klakson yang bersahutan, wajah-wajah asing yang berlalu tanpa peduli, semuanya terasa menekan dada Melia. Ia duduk di ruang tunggu kantor hukum Pak Darmawan, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak meninggalkan rumah semalam, waktu seolah berjalan terlalu cepat, dan terlalu lambat pada saat yang sama. Dia tidak akan diam, kata Pak Darmawan begitu Melia masuk ke ruangannya. Orang seperti Gugun tidak mengenal kata mundur. Melia mengangguk. Aku tahu. Pagi ini, lanjut Pak Darmawan, kami menerima laporan tidak resmi. Ada pihak yang mencoba mengalihkan kesalahan ke nama Anda. Melia menegang. Bagaimana maksudnya? Gugun mulai menyebar narasi bahwa usaha itu milik Anda. Bahwa Anda yang memberi modal, Anda yang mengendalikan. Udara di ruangan itu terasa menipis. Dia ingin menjatuhkanku, bisik Melia. Lebih tepatnya, jawab Pak Darmawan tenang, dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Di luar gedung, hujan turun tiba-tiba. Deras. Seolah langit ikut meluapkan kekacauan yang sedang terjadi di bumi. Siang itu, telepon Melia tak berhenti berdering. Nomor tak dikenal.
Pesan bernada ancaman. Beberapa kalimat samar yang membuat perutnya mual. Kamu pikir kamu aman? Kalau aku jatuh, kamu ikut tenggelam. Melia mematikan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa diri tetap berdiri tegak. Ia sudah memilih jalan ini. Tidak ada ruang untuk mundur. Namun serangan Gugun tidak berhenti di sana. Sore hari, Bu Rahma muncul di kantor hukum tanpa janji. Wajah ibu mertuanya kusut. Tidak ada lagi kesombongan yang biasa melekat di raut itu. Yang ada hanya ketakutan dan kemarahan yang tercampur. Kamu puas sekarang? Teriak Bu Rahma begitu melihat Melia. Anakku terancam. Nama keluarga tercemar. Melia berdiri. Saya hanya menghentikan apa yang merusak saya. Kamu ini istri. Bu Rahma menunjuk wajah Melia. Tugasmu melindungi suami, bukan menghancurkannya. Melia menatap perempuan tua itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Bu Rahma bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan ibu yang panik kehilangan kendali. Selama ini, kata Melia pelan, yang hancur itu saya. Bu Rahma terdiam. Bibirnya bergetar. Namun kebanggaan membuatnya tetap keras. Kamu akan menyesal, katanya sebelum pergi. Malamnya, Gugun datang. Bukan ke rumah lama mereka, tapi ke penginapan tempat Melia tinggal sementara. Entah bagaimana ia tahu. Saat ketukan keras menggema di pintu kamar, Melia tahu, inilah yang sejak tadi ia takutkan. Buka, suara Gugun terdengar parau. Kita bicara sekarang. Melia menelan ludah. Ia tidak membuka pintu. Ia berdiri di baliknya, ponsel di tangan, jari siap menekan tombol panggilan darurat. Kamu sudah kelewatan, bentak Gugun. Kamu hancurkan hidupku. Tidak, jawab Melia dari balik pintu. Suaranya bergetar, namun jelas. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Pintu digedor lagi, lebih keras. Kalau kamu tidak berhenti, ancam Gugun, aku akan seret kamu ikut jatuh. Melia memejamkan mata. Air mata menggenang, namun tidak jatuh. Aku sudah menyiapkan semuanya, katanya. Setiap transfer, setiap bukti, setiap ancaman. Di luar, suara Gugun terdiam. Hening itu lebih menakutkan daripada teriakan. Kamu licik, bisiknya akhirnya. Melia membuka mata. Aku bertahan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki menjauh. Melia terduduk lemas di lantai. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan napas. Esok harinya, badai benar-benar datang. Berita tentang praktik pinjaman ilegal mulai mencuat. Beberapa nama disebut. Salah satunya, Gugun Raharjo. Belum resmi, tapi cukup untuk membuatnya terpojok. Ponsel Melia kembali menyala. Kali ini, pesan dari Gugun. Aku bisa buat ini berhenti. Tapi kamu harus transfer lagi. Terakhir. Melia membaca pesan itu berulang kali. Kata terakhir terasa seperti jerat. Ia menunjukkan pesan itu kepada Pak Darmawan. Ini pemerasan, kata pengacara itu tegas. Dan ini kesalahan fatal darinya. Jika aku menolak, tanya Melia. Dia akan jatuh, jawab Pak Darmawan. Dan Anda akan selamat. Melia terdiam lama. Di kepalanya, terlintas semua kenangan, baik dan buruk. Pernikahan, janji, senyum awal yang kini terasa asing. Akhirnya, ia mengetik balasan. Aku tidak akan transfer. Semua bukti sudah kuserahkan. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Kamu akan menyesal. Namun kali ini, ancaman itu terdengar kosong. Sore itu, Melia berdiri di depan jendela kantor hukum. Hujan telah berhenti. Langit mulai cerah, meski awan gelap masih menggantung di kejauhan. Ia tahu, babak ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu pintu terakhir yang harus ditutup. Dan di balik pintu itu, ada surat yang selama ini ia simpan. Pagi itu datang dengan keheningan yang tidak biasa. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Tidak ada pesan masuk dari Gugun. Seolah badai yang selama ini mengamuk, akhirnya kehabisan tenaga. Melia duduk di ruang tamu penginapan kecil itu,
menatap map coklat yang tergeletak di atas meja. Map yang selama ini ia bawa kemana-mana. Map yang berisi satu hal sederhana namun mematikan. Sebuah surat. Surat yang sejak awal tidak pernah ditujukan untuk Gugun. Surat yang tidak ditulis dengan emosi. Surat yang ditulis dengan kesadaran penuh bahwa suatu hari semua ini akan berakhir. Ketukan pelan terdengar di pintu. Pak Darmawan masuk dengan wajah serius. Namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda hari ini, keyakinan. Sudah waktunya, katanya. Melia mengangguk. Di kantor hukum, ruangan rapat kecil itu terasa sesak oleh ketegangan. 2 kursi kosong di seberang meja menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Gugun tidak akan hadir, kata Pak Darmawan setelah menerima panggilan singkat. Pengacaranya juga mundur. Melia menghela napas panjang. Bukan lega, melainkan pengakuan dalam diam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Kalau begitu, ucap Pak Darmawan sambil membuka map coklat itu, kita lanjutkan. Surat itu dikeluarkan. Lembaran kertas sederhana. Tidak panjang. Tidak dramatis. Namun setiap kalimatnya ditulis dengan presisi yang kejam. Isinya bukan pengakuan. Bukan ancaman. Bukan pula permohonan cerai. Surat itu adalah pemberitahuan pengalihan kendali keuangan, lengkap dengan bukti transfer bulanan, pola aliran dana, dan kuasa hukum penuh yang telah ditandatangani Melia jauh sebelum konflik ini meledak. Sebuah rencana yang disusun dalam diam. 3 tahun lalu, kata Pak Darmawan sambil membaca, Anda sudah mencium ketidakwajaran. Dan sejak saat itu, setiap rupiah yang keluar tercatat atas nama Anda, dengan persetujuan terbatas. Melia menatap meja. Ingatannya kembali ke malam-malam panjang ketika ia pura-pura tersenyum setelah menekan tombol transfer. Ke saat-saat ia berpura-pura bodoh, padahal sedang mencatat segalanya. Gugun tidak pernah benar-benar memiliki kendali, lanjut Pak Darmawan. Dia hanya merasa memilikinya. Di luar gedung, berita berkembang cepat. Nama Gugun Raharjo kini disebut secara terbuka. Bukan lagi rumor. Bukan lagi bisik-bisik. Penyelidikan resmi dimulai. Rekening-rekening dibekukan. Dan yang paling menghantam, akses Gugun terhadap keuangan keluarga ditutup sepenuhnya. Sore itu, Melia menerima satu panggilan terakhir dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Apalagi yang kamu mau? Suara Gugun terdengar pecah. Tidak ada lagi keangkuhan di sana. Aku tidak mau apa-apa, jawab Melia pelan. Aku hanya berhenti memberi. Kamu sudah menghancurkanku. Gugun hampir berteriak. Melia terdiam sejenak. Lalu berkata dengan suara yang tidak lagi bergetar. Tidak. Aku menghentikan kehancuranku sendiri. Panggilan terputus. Tidak ada penutup dramatis. Tidak ada permohonan maaf. Tidak ada pengakuan cinta. Hanya keheningan yang akhirnya terasa adil. Beberapa minggu kemudian, Melia kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai istri yang takut, melainkan sebagai seseorang yang telah selesai. Bu Rahma duduk di ruang tengah. Wajahnya menua dalam waktu singkat. Ketika melihat Melia, ia tidak lagi berteriak. Kamu sudah menang, katanya lirih. Melia menggeleng pelan. Saya tidak bertarung untuk menang. Lalu untuk apa? Tanya Bu Rahma. Untuk hidup. Bu Rahma menunduk. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Melia pergi tanpa menoleh. Di luar, matahari sore menyinari jalanan dengan lembut. Untuk pertama kalinya, Melia merasakan langkahnya ringan. Tidak ada beban di pundak. Tidak ada kewajiban palsu. Tidak ada angka yang harus ditransfer setiap bulan. Ia bebas. Di apartemen kecil barunya, Melia membuka jendela lebar-lebar. Udara masuk, segar, jujur. Ia duduk di lantai, menyesap teh hangat, dan membiarkan keheningan menyelimuti dirinya. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan yang menyembuhkan. Ia tersenyum kecil. Bukan karena bahagia berlebihan, melainkan karena akhirnya, ia utuh. Melia tidak menjadi perempuan yang berteriak. Tidak pula perempuan yang balas dendam secara kasar. Ia menjadi perempuan yang berhenti membiarkan dirinya diremehkan. Dan di dunia yang terbiasa mengabaikan suara lembut. Itulah bentuk keberanian paling mematikan. Tama.